Parpol tukang nyinyir, harusnya contoh Nasdem dan PSI yang ikut bantu pemerintah. Sebenarnya penanganan pandemi ini tidak akan terlalu kisruh kalau semua pihak bisa menahan diri. Simple, tapi tidak mudah, bahkan sulit. Semua pihak bisa saja melepas ego untuk sementara, bersatu untuk sementara, sampai pandemi ini selesai. Atau setidaknya, krisis akibat pandemi ini pun bisa reda. Tapi kenyataannya, yang kita lihat adalah sebaliknya. Ada kesan berantakan, chaos, dan upaya provokasi. Kepala daerah ada yang bandel dan ingin cari panggung sendiri. Pusat menginstruksikan A, mereka jalan sendiri dan membuat kebijakan B. Oposisi yang kebelet selalu membuat narasi miring dan menebar pesimisme kepada rakyat. Mereka semua hanya memperkeruh situasi, membuat isu menjadi makin liar dan meresahkan. Para kadrun membuat hoax dan narasi meresahkan dibumbui nuansa agama agar terjadi gesekan serta kerusuhan. Para barisan sakit hati ini juga terus melontarkan hasutan-hasutan terselubung agar pemerintah menyerah dan mundur. Bahkan ada media yang juga membuat opini liar seperti ini. Belum lagi pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari pandemi ini. Seolah-olah mereka berharap agar pandemi ini berlangsung sampai kiamat. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah yang memberi satu komando, satu arah, menjadi sulit eksekusinya. Mereka masing-masing pihak jalan sendiri-sendiri, apalagi mereka jalan sendiri-sendiri ke arah yang berbeda. Terlalu banyak yang berselancar di atas ombak pandemi demi berbagai kepentingan. Terlalu banyak nafsu-nafsu politik yang membuat pandemi ini terkesan sangat mengerikan serta sangat mengkhawatirkan. Kali ini saya bicara soal partai politik. Ada belasan partai politik di negara ini. Ada yang pro pemerintah dan ada pula yang oposisi. Dan yang oposisi ini saya lihat kerjanya hanya merepet kayak emak-emak. Bukannya diam, malah menebar pesimisme. Serta mereka dengan masif menggiring opini busuk. Ada kata bijak yang berbunyi, tujuan utama kita dalam hidup ini adalah membantu orang lain. Dan jika Anda tidak dapat membantu mereka, setidaknya jangan menyakiti mereka. Oposisi ini malah kebalikannya. Mereka tidak banyak atau bahkan tidak membantu pemerintah pusat, malah membuat repot dan kisruh karena ucapan serta manuver-manuvernya. Mereka hanya mencari keuntungan sendiri di balik masalah-masalah yang terjadi. Dan tak ada niatan sedikit pun untuk membantu pemerintah. Partai Nasdem meminjamkan 20 ambulan dan mobil jenazah untuk membantu mobilitas penanganan COVID-19 di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Rinciannya, 10 unit ambulan dipinjamkan ke RSUD di DKI Jakarta dan 10 armada lainnya siaga di posko Satgas COVID-19 yang berada di 5 wilayah DKI Jakarta. Peminjaman ambulan dan mobil jenazah ini termasuk dalam rangkaian program vaksinasi Nasdem Peduli di 5 wilayah di DKI Jakarta yang berlangsung sejak tanggal 5 Juli hingga 29 Agustus 2021. Partai lainnya, PSI misalnya, juga ikut membantu pemerintah selama PPKM Darurat Jawa Bali yang berlangsung dari tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. PSI ikut membantu mencegah penyebaran COVID-19 sekaligus membantu masyarakat yang terdampak di daerah Jawa Tengah. Bekerja sama dengan DPD Kudus, Surakarta, serta Kota Semarang. DPW PSI Jawa Tengah terjun langsung ke masyarakat dengan membagikan nasi bungkus kepada warga yang kurang mampu. Setiap hari sampai tanggal 20 Juli 2021, kami membagikan 100 bungkus makanan siap saji yang dibagikan bergantian ke daerah. Diharapkan bantuan ini mampu sedikit meringankan beban saudara-saudara yang mengalami kesulitan dan berada dalam keterbatasan
kata Ketua DPW PSI Jawa Tengah M. Farkan. Saya pikir kalau semua partai politik, termasuk oposisi yang tukang nyinyir, ikut membantu seperti ini, rasanya beban akan lebih ringan, pandemi lebih cepat diatasi, badai pun lebih cepat berlalu. Setidaknya narasi-narasi busuk akan berkurang sangat drastis, yang berefek pada berkurangnya panas suhu politik yang berpotensi menciptakan keributan. Ada yang banyak bisa dilakukan, entah itu membantu ambulan, membantu pemberian oksigen, membantu obat-obatan, fasilitas rumah sakit, bantuan kepada masyarakat terdampak, sosialisasi terkait COVID-19 serta vaksinasi, seruan agar masyarakat patuh pada anjuran pemerintah, menghalau para provokasi, menawarkan bantuan kepada pemerintah. Semua partai bergerak dari jajaran pusat hingga cabang-cabang di tempat-tempat kecil. Coba bayangkan, efeknya pasti akan seperti apa. Prinsip gotong royong seperti inilah yang harusnya digencarkan. Bukan harus nyinyir tanpa solusi demi mencari muka di depan publik, menggosok isu agar semakin panas. Lalu dengan senyum licik menusuk pemerintah dari belakang, sambil mulutnya terus menghasut agar pemerintah menyerah dan mundur. Bagaimana pendapat Anda? Artikel dalam video ini ditulis oleh Hardy di sewo.com.